Siap. Baik, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Saad dan Pak Zul. Izin untuk share screen, Pak Saad dan Pak Zul. Izin juga teman-teman. Oke, baik. Untuk kelas 7F, apakah sudah terlihat? Sensor dari Bapak, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah? Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita melakukan persiapan terlebih dahulu. Ya, seperti biasa, biasanya itu ada PJ, tapi kayaknya PJ-nya lagi sakit pada hari ini. Ya, mungkin nanti akan Bapak siapkan dulu nih. Ya, oke, baik. Kita sudah masuk ke pertemuan ke-7 atau ke-8 semester ganjil. Ya, oke, baik. Jadi persiapannya apa? Persiapannya 1, berdiri. Boleh, silakan yuk berdiri dulu semuanya. Silakan boleh berdiri. Ya, kita jam pertama itu akan ada. Kalau jam pertama itu adalah 5 panduan hidup, jam kedua itu adalah 6 spirit, jam ketiga baru 7 nilai dasar lab school. Oke, baik, terima kasih. Standar sudah berdiri. Bu Sri sudah berdiri. Oke, terima kasih sudah berdiri. Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, 5 panduan hidup lab school. Ikuti kata saya ya. Jadi sama Bapak. 1, personal base. Yang kedua, personal base. Yang kedua, trustworthiness. Yang ketiga, active listening. Active listening. Yang keempat, no put down. No put down. Yang kelima, truthfulness. Truthfulness. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti. Oke, selanjutnya yang kedua, berdoa. Ya Allah, kuatkanlah imanku, luaskanlah ilmuku, sehatkanlah badanku, eratkanlah persahabatanku dengan teman-temanku. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzukni fahma. Amin. 3, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Silakan duduk kembali. Oke, silakan duduk kembali. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti 5 panduan hidup, yang sudah duduk di tempat duduk masing-masing tanpa suara, tanpa bergerak. Terima kasih banyak pada kalian. Ya. Nah, tadi sudah persiapan 5 panduan hidup. Kemudian selanjutnya Bapak akan coba absen. Ya, Bapak akan coba absen satu persatu. Bagi yang Bapak panggil namanya, silakan bilang hadir dan diangkat tangannya. Ya, bagi yang Bapak panggil namanya, silakan bilang hadir dan diangkat tangannya. Itu kelas 7F. Yang pertama, Arif Widodo. Hadir? Hadir, Pak. Hadir, Arif Widodo hadir. Oke. Yang kedua, Dian Vitoko. Hadir, Pak. Hadir, terima kasih banyak Pak Dian. Sepertinya Dian sangat semangat sekali hari ini nih. Oke, kemudian Hendra Kartadijaya. Ada? Tidak ada, seperti sedang sakit. Hendra. Kemudian Lia Amalia. Hadir, Pak. Oke, mantap, Lia. Oke, lanjut. Kemudian Husnandar. Hadir, Pak. Oke, Husnandar hadir. Lanjut lagi kepada Mince. Hadir, Pak. Mince hadir. Oke, terima kasih. Kemudian Muhammad Syafi'i. Hadir Muhammad Syafi'i? Hadir. Hadir, Oke. Pak. Oke, terima kasih banyak Syafi'i. Lanjut lagi kepada Rahmat Kurniawan. Hadir, Pak. Oke, terima kasih banyak Rahmat. Lanjut lagi Sahruni. Hadir, Pak. Oke, terima kasih banyak Sahruni. Lanjut lagi ke Sri Febrina. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian lanjut lagi kepada Teddy Setiadi. Hadir? Hadir, Pak. Kurang P, Pak, namanya. Oh gitu, baik. Siap. Terima kasih banyak, Teddy. Lanjut lagi. Ini ya, jadi ya. Ini. Jadi, Pak, jadi Setiadi P. Oh, Setiadi. Oke, baik. Sepertinya Bapak salah ketik. Lanjut lagi. Begini betul tadi?
Betul sekali, Pak. Oke, terima kasih banyak Teddy. Lanjut lagi. Yang terakhir adalah Yudhistira. Apakah Iya, hadir hadir Yudhistira? Pak. Mungkin Oke. kasih hilang hanya Pak namanya. Oh gitu. Kenapa? Kasih Yudhistira? hilang hanya. Oh, haknya dihilangkan. Iya. Gini. Jangan dihilangkan semua ya Pak. Oh gini. Gini. Ini yang huruf hanya Pak. Oh sudah tidak ada ya? Oke, terima kasih. Udah. Oke, baik. Betul berarti ya. Oke, terima kasih banyak kepada kalian yang sudah hadir dan yang sudah menyimak ya tadi absensi dari Bapak. Nah, tadi sudah persiapan, sudah absen. Nah, kita akan lanjut. Hari ini kita akan mau bahas apa sih, Pak? Sebetulnya sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, Bapak mau tanya dulu. Ya, Bapak mau tanya kepada kalian di pertemuan sebelumnya. Kita sudah masuk ke pertemuan akhir tentang Excel ataupun Google Spreadsheet. Ya, kita sudah mencoba berkali-kali. Kalau sudah mencoba berulang-ulang, merepetisi. Yang dimana berarti kalian sudah seharusnya tahu dan hafal dan mengerti apa saja isi atau tools tentang Microsoft Excel. Ya, ataupun dari Google Spreadsheet. Bapak mau tanya, coba Bapak mau tanya kepada Lia Amalia. Adakah Lia Amalia? Ada, Pak. Oke, bagus. Mau tanya, Lia, apa tools yang digunakan untuk menebalkan huruf di Google Spreadsheet? Bold. Pakai apa? Bold. Pakai bold, betul. Tepuk tangan dulu dong untuk Lia Amalia, keren. Keren. Bisa berani untuk menjawab itu kalian sudah keren banget. Ya. Oke, lanjut. Lia sudah tadi. Sekarang Bapak mau tanya kepada siapa ya? Siapa ya? Ini tadi ini masih main game aja nih. Oke, di close dulu yang masih main game, yang masih buka YouTube, yang masih buka apa namanya, yang masih buka yang lain, silakan di close dulu ya. Kemudian komputernya nggak boleh di mute, harus di unmute, wajib untuk di unmute. Karena apa Pak? Karena kalau kalian di mute, Bapak nggak tahu nih, kalian buka apa? Bisa aja buka YouTube dan segala macamnya. Ya, pokoknya wajib di unmute. Bapak coba mau tanya kepada siapa nih? Lanjut lagi, Bapak mau tanya kepada Sri. Halo Sri. Iya, Pak. Oke. Kalau tadi Lia Bapak tanya tentang bagaimana cara menebalkan huruf, sekarang kepada Sri. Bapak mau tanya, Sri, bagaimana cara menggabungkan dua sel atau lebih? Pakai tools apa, Sri? Tahu nggak? Pakai merger, Pak. Pakai apa? Pakai merger cell, Pak. Pakai merger cell. Oke, betul. Tepuk tangan dulu dong untuk Sri Febrina. Betul, pakai merge and center. Tadi sudah bold, sudah merge and center. Bapak lanjut lagi. Sekarang Bapak tanya kepada Husnandar. Halo Husnandar. Oke, baik. Tadi sudah tentang bold. Kemudian sudah tentang yang namanya merge and center. Nah, kalau di Google Spreadsheet atau Excel, bagaimanakah atau tools apa yang digunakan ketika kita mau menyimpan dokumen? Pakai menu apa coba? Standar. Menu apa untuk menyimpan dokumen? Pakai save Pak, bisa pakai save as Pak. Betul, bisa pakai save. Betul. Atau save. Betul, bisa pakai save ataupun save as. Oke, lanjut. Standar. Kalau kita save kan formatnya apa namanya? XLS. Nah, kalau kita mau nyimpan jadi PDF, pakai menu apa coba? Sama Pak, bisa dirubah tipenya Pak jadi PDF. Oke, pakai menu apa? Menu save as. Save? Menu save as. Save as. Baru yang tipenya dirubah jadi PDF Pak. Betul. Tepuk tangan dulu dong untuk Standar. Oke, baik. Terima kasih. Tadi sudah ada Lia, kemudian sudah ada Sri, kemudian ada Husnandar yang sudah mau menjawab. Itu tandanya kalian sudah sangat pede, ya. Kayak gitu. Itu sangat bagus. Karena apa? Karena dimulai dari percaya diri, nanti kamu bisa dapat nilai tambahan dari Bapak Ibu Guru. Tidak hanya di Mapel Bapak, Mapel TK, di Mapel yang lain. Yang penting kalian pede dulu aja, jawab dulu aja. Salah itu salah benarnya belakangan, ya. Begitu. Oke, baik. Nah, kita masuk ke inti pelajarannya. Tadi sudah kita coba review, berarti sampai sejauh ini kalian sudah mulai mengerti ya. Bahwasanya ada menu bold, ada menu merge and center, ada menu save as, bisa mengubah jadi PDF. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya.
yaitu tentang grafik. Ya, grafik aplikasi pengolah angka. Di sini Bapak menggunakan Google Sheet atau Google Spreadsheet. Kenapa sih Pak harus pakai Google Spreadsheet? Adakah kelas 7F di sini yang tahu kelebihan dan kekurangannya Google Sheet dibandingkan dengan Excel? Coba, ada yang mau berani menjawab? Silakan. Ada kelebihan dari Google Sheet dibandingkan dengan Excel. Bapak kasih tahu satu contohnya deh. Yang pertama, kalau Google Sheet dia online, kalau Excel dia offline. Itu yang pertama dan yang paling dasar dan paling basic. Ya, yang paling pertama dan paling basic. Begitu. Ya. Coba ada lagi? Ayo, ada lagi? Yang mau mencoba? Saya, Pak. Siapa tuh? Boleh, silakan. Jadi kalau Google Sheet semua file-file bisa kita akses di perangkat manapun karena penyimpanannya via online ya, cloud. Online. Kemudian Oke. untuk Excel ya mungkin susah untuk akses filenya karena hanya pada perangkat tersebut saja bisa nih Pak. Terima kasih. Nah, oke, baik. Terima kasih banyak Yudhistira. Tepuk tangan dulu dong untuk Yudhistira. Keren banget sudah berani untuk menjawab betul ya bahwasanya Google Spreadsheet itu bisa dibuka di mana aja, di handphone kalian, laptop kalian, kemudian di tab kalian, dimanapun, kapanpun. Yang penting ada internet. Yang penting ada internet. Kalau nggak ada internet itu nggak bisa kebuka itu Google Spreadsheet-nya. Ya, kalau yang penting ada internet semuanya bisa kebuka menggunakan atau menggunakan Google Sheet. Begitu. Ya. Oke, baik. Tadi ada yang tidak hadir, nama Hendra. Nah, tujuannya apa sih Pak? Kita belajar Google Spreadsheet atau Microsoft Excel. Nah, yang pertama kalian tahu nih komponen-komponen apa aja atau tools-tools apa saja yang digunakan dalam perangkat lunak pengolah angka. Tadi kan sudah disebutkan dari itu di awal oleh Lia tentang bold untuk menebalkan, oleh Sri Febrina untuk menggabungkan sel menggunakan merge and center, oleh Husnandar cara ekspornya menjadi PDF, begitu. Ya, minimal kalian tahu dulu bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel ataupun Google Spreadsheet, begitu. Ya, kemudian kalian punya standar, jadi itu bikin dokumen nggak salah-salah gitu. Ya, punya standarnya, dimulai bagaimana cara ukuran fontnya, kemudian setelah ukuran fontnya, kemudian bagaimana tata letak tabelnya, kemudian warnanya, begitu. Ya, minimal kalian bisa dan punya standar begitu ya dalam menggunakan aplikasi pengolah angka, bisa Excel maupun Google Spreadsheet begitu ya. Ini tujuan pembelajarannya. Kita lanjut. Nah, oke, baik. Ini sudah ada tampilan menu dari Google Spreadsheet. Dari Google Spreadsheet. Oke, baik. Ada beberapa menu, ada file, edit, tampilkan sampai ke bantuan. Oke, baik. Untuk kelas 7F, mau tanya lagi. Kelas 7F, kan tadi sudah dibilang sama Yudhistira bahwasanya filenya itu bisa dibuka di mana aja, kapan aja, yang penting ada internetnya. Ya, yang penting ada internetnya. Mau tanya sama kelas 7F. Kelas 7F, bagaimana cara kita atau tools yang digunakan ketika kalian ingin membagikan share? Semisal Yudhistira mau nge-share punya Yudhistira ke Teddy ataupun ke Usnandar. Di gambar ini kalian harus klik yang tombol yang mana? Apakah file, ataukah edit, ataukah add-on, ataukah yang lain? Coba, ayo, yang mana? Untuk bisa mengirimkan punyanya Yudhistira ke Teddy. Ayo, bagaimana caranya? Klik tombol apa? Ada yang tahu? Kelas 7F. Bagikan Pak. Yang mana Tombol bagikan. Usnandar? Tombol? Apa tombol bagikan? Tombol bagikan, betul Usnandar, betul. Tepuk tangan dulu dong. Usnandar keren. Ini keren banget nih kelas 7F nih, berani-berani untuk berpendapat dan menjawab. Itu menjadi nilai plus untuk kalian karena kalian sudah berani untuk menjawab, begitu ya. Good, pertahankan. Betul. Diklik yang bagikan atau share ya, di-share. Jadi nanti kelebihannya itu kita cuma nge-share link aja, bukan nge-share file. Kan kalau Excel kan yang di-share filenya, bukan linknya. Nah, kalau ini yang di-share adalah linknya. Betul sekali standar ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah gambaran umum
dari tools pengolah angka. Dimulai dari salin sampai ke sort, sampai ke membuat grafik, sampai ke format editing. Begitu. Ya, ini adalah tampilan untuk pengolah angka di Google Spreadsheet. Untuk kelas 7F, adakah yang mau bertanya sampai sejauh ini? Silakan. Adakah yang mau bertanya? Dimulai dari tentang tools-nya, apakah ya kelebihannya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Pak, Boleh. Silakan siapa? Lia. untuk fitur gabungkan sel Pak. Kenapa Lia? Misalkan saya punya 4 row, 4 baris dan 2 kolom. Tapi saya mau gabungkan per baris saja Pak, bukan secara keseluruhan. Apakah ada fitur untuk menyampaikan cita-cita saya? Sudah boleh. Oke, baik. Terima kasih banyak Lia yang sudah mau bertanya. Oke, baik. Tadi kok ada cita-cita? Apa itu cita-citanya Emang Lia? Untuk menggabungkan per baris saja Pak, bukan Oh gitu. Oh per baris. seluruh. Oh per baris. Oke, baik. Nah, tadi kan kalau kita gambarin, ini lebih enak sih nanti kalau praktekin. Tapi secara garis besar, itu yang penting kata kuncinya adalah di select. Select cell atau select baris. Kalau kita pengen per baris, berarti kita pilih row-nya saja. Row 1 ataupun row 2. Kalau kita pengen nge-merge itu tiap barisnya. Kalau kita pengen nge-merge semuanya, berarti kita select tuh dari row 1 sampai row 2, kolom 1 sampai kolom yang paling ujung. Kata kuncinya adalah select, dipilih dulu. Ya, dipilih dulu sel mana ataupun row mana yang mau kita merge, baru nanti di-merge begitu. Ya. Kata kuncinya adalah select begitu. Ya, kata kuncinya adalah select. Oke, bagaimana Lia? Apakah sudah jelas? Ya Pak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Lia. Ada lagi selain Lia? Ada lagi? Oh, Pak, ya silakan. Ya, silakan. Tadi kalau yang gambar tool yang di awal itu untuk mengecat apa, Pak? yang mana tuh? Ini Iya, itu untuk mengecat rumah atau mengecat apa, Pak? bukan untuk mengecat. Jadi ini tuh Excel, bukan Nippon Paint. Aduh, garing banget Bapak, maaf ya. Ini sebenarnya untuk apa namanya? Kalau lihat dari fungsinya adalah salin performatan dari teks dan terapkan pada teks pilihan teks lain. Kalau bisa, setahu Bapak ini copy paste kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, copy paste kayak gitu. Jadi kita apa namanya menyalin format dari sel satu ke sel yang lain. Misal nih ada sel yang isi rumusnya itu ada sum, terus kita pengen copy, kita bisa menggunakan fungsi ini, ya. Nyalin formatnya bukan hanya value-nya, begitu, ya. Begitu tadi. Bagaimana tadi? Apa sudah jelas? Iya jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih banyak tadi sudah bertanya, itu keren banget tadi tuh, ya. Oke, baik. Lanjut ya, lanjut. Lanjut lagi. Nah, di sini ada border dan warna. Ya, jadi kalian belajar Excel itu tidak hanya sekedar input angka, tapi kalian juga harus mempercantik ya tampilan Google Spreadsheet-nya, begitu ya. Google Spreadsheet-nya. Oke, ada border. Border ini yang tengah ini ya untuk menambahkan garis di setiap apa namanya di setiap tabel yang kalian buat. Yang sebelah kiri untuk menambahkan warna, yang sebelah kanan untuk menambahkan atau memerge ya, memerge begitu ya. Oke, lanjut lagi. Ini adalah border, ini merge, dan ini untuk apa? Mengganti warna. Begitu. Ya, jadi Excel itu ataupun Google Spreadsheet tidak hanya dengan angka saja, tapi penuh dengan warna. Begitu. Ya, nah begini. Ini adalah tampilan akhirnya. Kalau kalian sudah menyesuaikan dengan format yang sudah Bapak tentukan di LKPD. Begitu. Ya, ada warna merah buat nggak lulus, warna hijau buat yang lulus. Ya. Kemudian ada keterangan ya lulus dan tidak lulus. Di sini banyak banget fungsinya. Ya, banyak banget fungsinya. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, banyak banget pokoknya deh. Coba untuk kelas 7F. Untuk kelas 7F. Adakah yang tahu rumus untuk mencari nilai terendah atau formula untuk mencari nilai terendah? Siapa coba yang berani? Ayo, kelas 7F.
Ada yang berani? Rumus atau formula atau kata kunci untuk mencari nilai terendah. Dan tahu? Min, Pak. Min? Min, Pak. Min, Pak. Min, Min. betul. Tadi ada Lia, ada Usna, ada Sri. Betul sekali. Min atau minimum. Ya, min atau minimum. Itu mah masih levelnya masih easy peasy. Coba kita cari yang lebih rumit. Ya, lebih rumit. Kalau ingin mencari nilai rata-rata, kata kuncinya apa coba? Kelas 7F. Average, Pak. Average. Tadi kata Sri average. Usnander, bener nggak Usnander? Itu average untuk mencari rata-rata. Betul nggak? Betul? Untuk mencari rata-rata. Betul sekali. Betul sekali. Untuk mencari rata-rata menggunakan average atau average. Begitu ya. Menggunakan average. Nah, lanjut lagi. Oke. Ini adalah apa namanya grafik nilai nanti akan kita buat ya. Nanti hasilnya akan seperti ini ya. Jadi kamu itu punya nilai PTS, PAS dan PAT sampai seterusnya punya nilai ya sampai di kelas 7 sampai kelas 9. Nah, itu bisa dibuat grafik peningkatan atau grafik perubahan ya, PAT semester 1, 2, 3, 4 seterusnya ya. Itu ada caranya ya, ada caranya untuk bisa membuat menjadi grafik seperti ini. Begitu, ya. Izin ke kamar kecil, Pak. Oh, boleh silakan. Boleh silakan Teddy, silakan ke kamar kecil silakan. Oke. Itu tadi apa namanya? Membuat grafik, kemudian sebelumnya ada rumus-rumus, ada sum, ada average, ada min, ada max, begitu ya. Ada sum, ada average, ada min dan ada max. Oke. Baik. Nah, ini kalau kita mau mengedit ya, mau mengedit diagram itu caranya bagaimana, Pak? Caranya adalah dengan menambahkan atau kalian klik titik 3 ini di pojok kanan atas, grafiknya itu nanti akan muncul. Kalau ingin menambahkan mata pelajarannya, ingin menambahkan batas maksimumnya, batas minimumnya, begitu ya. Kalian tinggal klik yang mana, Pak? Tinggal kalian klik yang titik 3 ini nih. Ya, kalau di Excel ataupun di Google Spreadsheet, kuncinya adalah kalian boleh bisa. Kalau kalian mau buat batas atasnya tingginya itu enggak sampai 100, 190 itu bisa. Ya, kayak Bapak nih dibuat jadi 90 itu bisa. Ya, biar apa, Pak? Biar grafik itu kelihatannya lebih jelas begitu, ya. Biar grafiknya kelihatannya lebih jelas. Oke. Baik. Tadi grafik, kemudian kita mengedit grafik. Nah, nih kita lanjut ya. Tadi kita sudah coba membuat ataupun kita membahas tentang membuat grafik, rumus-rumus sederhananya. Nah, sekarang kalian silakan kalian buka Google Spreadsheet-nya ya, buka Google Spreadsheet-nya, kemudian kalian Kalian sesuaikan dengan yang ada di LKPD ya, yang ada di LKPD. Seperti itu. Nah, Bapak akan coba share linknya. Ya. Nanti kalian buka di komputer kalian masing-masing atau kalian coba ketik ya. Kalian coba ketik di mana, Pak? Kalian coba ketik di Chrome atau di Google Microsoft Edge kalian. Ya. Jadi ini isinya apa, Pak? Isinya itu adalah materi, kemudian isinya adalah target ya, target belajar begitu. Ya. Oke. Nah, kalian boleh buka di Microsoft Edge ataupun Google Chrome-nya ya. Google Chrome-nya boleh kalian buka, kalian edit ya. Nah, kemudian apa? Nah, di sini ada syarat tabelnya ya. Syarat tabelnya. Oke, baik. Bapak coba tarik ulur ke belakang ya. Nah, kenapa Bapak membuat LKPD seperti ini? Ya, Bapak berikan gambaran kepada kalian, kelas 7F. Bapak buat LKPD seperti ini karena apa, Pak? Karena ini modelnya adalah discovery. Ya, discovery learning. Apa sih, Pak, artinya, Pak? Discovery learning itu adalah kalian mencari tahu, kalian mencoba sendiri, dan kalian mengeksplorasi sendiri. Begitu bahasanya. Ya. Kalian explore, kalian cari tahu, kalian mencoba, dan kalian
cari begitu ya. Itu kata kunci dari discovery learning ya. Kata kunci dari discovery learning begitu ya. Makanya Bapak kasih clue. Yang pertama ada logo, ada judul sampai ke grafik begitu ya. Jadi karena Bapak menggunakan discovery learning, kalian itu mencari sendiri. Kan sudah ada nih komputernya nih masing-masing nih ya, masing-masing begitu ya. Nanti kalau kalian nggak tahu baru tanyakan ke Bapak begitu ya. Kalau kalian nggak tahu, kalian mentok, aduh Pak, ini bagaimana Pak ya cara menambahkan grafik? Pak, bagaimana ya cara menambahkan warna? Pak, bagaimana cara menambahkan atau membuat merge begitu? Kalian tanyakan ke Bapak. Selebihnya kalau kalian nggak tahu ya, kalian coba sendiri dulu. Kayak gitu ya. Nah, kalau kalian mentok kemudian salah, ada satu ada satu fungsi yang ada di mana-mana dan ini sangat ajaib. Ada yang tahu caranya? Ada yang tahu fungsinya namanya apa? Toolsnya? Kalau kita salah nih, ya salah. Kita mau balik lagi ke sebelum yang salah itu. Ada yang tahu kata kuncinya apa? Ayo. Undo, Pak. Apa? Aduh, Dian? undo. Undo, betul sekali Dian ya. Berarti kalau kalian ngelakuin salah nih, misalnya nih, Pak, saya salah select cell. Jangan panik. Kalian harus membuat itu atau kalian harus klik apa Pak? Undo ya. Itulah kelebihannya undo. Ini semua software ada. Excel ada, spreadsheet ada, semua software ada ya, begitu. Itu kelebihannya. Jadi silakan kalian eksplorasi, kalian buka linknya yang sudah diklik, yang sudah dibuka, coba silahkan diklik atau ditulis di sini sudah selesai begitu ya. Coba sembari Bapak update ya, yang sudah selesai ataupun sudah tuntas membuat grafiknya, silahkan kalian klik sudah tuntas begitu. Nanti akan Bapak cek secara berkala Google Spreadsheet-nya begitu ya. Jadi dengan link yang kalian berikan di link tautan ini, nanti Bapak akan coba cek siapa yang terbaik, siapa yang bagus, siapa yang paling mendekati yang seperti Bapak buat begitu ya. Ini yang Bapak buat nih, ya yang tadi di gambar itu, nih. Yang mendekati nanti akan Bapak tampilkan ya. Dan Bapak akan tampilkan di kelas-kelas yang lain. Karena apa? Karena itu bisa menjadi contoh bahwasanya ini adalah personal base kalian. Kalian menunjukkan yang terbaik punya kalian. Begitu ya. Boleh silakan. Yuk. Silakan dikerjakan dulu. Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya. Bapak kasih waktu 3 menit. Bapak kasih waktu 3 menit sampai pukul 9.16 ya. Sampai pukul 9.16. Coba silakan, boleh kelas 7F. Diklik kemudian linknya yang sudah selesai, silakan ditulis sudah selesai. Nih, si Hendra sakit nih, berarti dia belum selesai. Nah, yuk, yang sudah silakan Pak? Silakan diklik sudah selesai. Begitu ya. Yuk, silakan yuk, Bapak tunggu 3 menit. Boleh diklik linknya. Kelas 7F. Oke, baik. Bapak akan coba refresh. Oke. Baik. Apakah bisa dibuka linknya? Bisa diakses? Ataukah dia butuh syarat dulu? Iya, minta konfirmasi, Pak. Oh, minta konfirmasi. Baik, mohon maaf Bapak. Berarti salah tadi tuh ya. Nah, Bapak coba share lagi ya. Bapak coba. Oh, hanya ngeliat aja, belum ngedit, maaf ya. Oke, baik. Bapak ada kesalahan tadi ya. Sudah Bapak ubah. Nah, coba. Nah, tadi Bapak belajar tuh. Kalau dibagikan, nah, nanti kita belajar situ ya. Oke, baik. Yuk. Sudah selesai. Dian sudah selesai. Bagus banget Dian selesai. Oke, baik. Sebagian sudah selesai. Terima kasih banyak yang sudah selesai dan yang sudah mau mencoba. Ingat, kalau kalian salah, ada tombol apa?
Namanya Andu. Andu, Pak. betul, Andu, betul Andu. Pokoknya jangan takut salah. Kalau salah, terabas aja udah. Udah, kalau salah nih, oh, salah Pak, Andu, gitu. Ya, pokoknya jangan panik aja. Yo, siapa lagi? Sudah ada. Wah, ternyata Lia Amalia belum selesai. Terkendala di mana, Lia? Pak, diganti. Diganti. Nggak boleh iseng kelas 7F, ya. Iya, Nggak boleh Pak. iseng. Sudah, Pak. Oh, sudah, nggak boleh iseng, ya, nggak boleh iseng. Gitu. Jangan iseng sama temennya, jangan ya, nggak boleh. Tidak boleh yang namanya put down. Ingat, lab school tidak memperbolehkan namanya put down. Oke, boleh diganti lagi. Yuk, silakan. Ya, ayo jadi iseng. Jadi iseng ya sama teman-teman yang lain. Biar nanti apa, Pak? Biar nanti apa namanya? Bisa Bapak cek begitu ya. Sudah selesai dari tadi, boleh, boleh. Siap. Terima kasih banyak. Lia, terima kasih banyak. Oke, ya siapa lagi? Sudah ada Rian, sudah ada Lia, sudah ada Usnandar, sudah ada Mince. Yuk, silakan. Ada lagi. Masih ada sekitar berapa orang lagi nih ya? 7 orang lagi yang belum. Ya, 7 orang lagi yang belum. Yuk. Sudah, Arif sudah, nice. Oke, good. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Arif sudah selesai. Yuk, oke. Baik. Baik. Berarti sudah selesai semuanya. Oke, baik. Terima kasih banyak kelas 7F. Berarti tinggal Hendra doang nih yang belum selesai nih. Hendra sakit sayang dia. Sayang dia sakit nih. Jadi nggak belum selesai. Mungkin nanti kelas 7F kabarin Hendra ya melalui PJ kelas untuk mengerjakan tugas yang berikan ini. Karena kasihan takutnya nanti kalau nggak ngerjain tugas dia nggak dapat nilai. Begitu ya. Bisa kelas 7F ya? Bisa kelas 7F? Siapa? Siapa Mantap. bisa, Pak? Oke, mantap. Oke, good. Pokoknya yang penting kabarin temannya yang tadi itu sakit. Biar apa, Pak? Biar dia tetap tuntas penugasannya, begitu, ya. Oke, baik. Jangan dihapus, jangan dihapus sudah. Oke, baik. Terima kasih banyak kelas 7F yang sudah selesai penugasannya. Nah, kalau sudah selesai, Bapak akan coba lihat salah satu di antara kalian, ya. Lihat salah satu di antara kalian. Oke, baik. Ini adalah contoh terbaik dari kelas 7F ya. Contoh terbaik ini adalah punyanya dari siapa nih? Bukan Hendra Carter, dia lagi sakit nih. Hapus deh. Oke, baik. Nah, ini adalah contoh terbaik dari kelas 7F. Ini adalah contoh terbaiknya ini punyanya siapa nih? Punyanya. Oh, ternyata punyanya Sahruni. Halo Sahruni. Siap, Pak. Oke, baik. Sahruni ini adalah contoh yang terbaik karena apa? Karena semuanya ada, ya. Sahruni, Bapak mau tanya sama Sahruni. Sahruni, kendalanya apa aja dalam mengerjakan soal-soal ini? Kendalanya apa yang kamu temui? Kendalanya waktunya, Pak, yang terlalu singkat, Pak. Jadi buru-buru kerjanya. Oh gitu, oke. Waktunya terlalu singkat. Oke, baik. Selain itu apa lagi, Sahruni? Udah, itu aja. Pak, karena sudah jelas dari LKPD-nya, kemudian dari modulnya dan langkah-langkahnya, Pak. Jadi bisa diikuti semua. Oke, baik. Terima kasih banyak, Sahruni. Oke, baik. Mungkin 2 jam pelajaran atau 80 menit masih kurang kali ya. Mungkin nanti akan memberikan tambahan. Ya bisa berupa LKPD lain ataupun video pembelajaran begitu. Ya. Tadi Sahruni sudah, ini adalah contoh terbaik ya. Ini bisa menjadi contoh untuk teman-temannya karena apa? Karena dia sudah melakukan yang terbaik. Personal base ya. Seperti itu. Oke, baik. Kemudian tadi kendalanya Lia itu adalah Lia lagi Sahruni adalah waktunya terlalu sedikit gitu ya. Waktu terlalu sedikit. Oke, baik. Kemudian untuk kelas 7F tadi sudah contoh dari yang terbaik. Kemudian Mbak mau tanya lagi kepada Lia Amalia. Halo Lia. Adakah Lia di sana? Apakah hadir? Halo Lia. Oke, seperti Lia lagi nonton YouTube. Maaf ya. Iya, Oke. Oke, baik. Nah, Lia, Mbak mau tanya Lia. Lia. iya, Pak. Oke. Untuk apa namanya? Untuk
membuat grafik ini nih? Ada nggak kendalanya kamu lihat dalam membuat grafik? Apa kendala yang kamu temukan dalam membuat grafik? Menentukan model grafiknya, Pak. Menentukan model grafiknya, oke, baik. Ya, Kalau karena yang banyak jenisnya. karena banyak jenisnya, betul, betul sekali. Kalau yang warna biru ini modelnya apa coba namanya nih yang warna biru nih? Bar, Bar, betul. Atau bisa dibilang batang, betul. Kalau yang batang, grafik betul, grafik batang. Kalau yang warna merah ini apa? Grafik apa? garis, Grafik line. garis. Betul, grafik garis atau line. Betul, terima kasih banyak Lia. Oke, baik. Kemudian untuk kelas 7F, tadi kita sudah mencoba. Kalian sudah mencoba menemukan, mencari, dan mengeksplorasi. Ya. Nah, sekarang kelas 7F mau tanya, ada nggak yang mau menyimpulkan bahwasanya, Pak, hari ini tuh kita belajar ini buat apa sih, Pak? Hari itu kita belajar ini ternyata untuk ini, Pak. Ada yang berani menyimpulkan siapa? Ada yang mau berani menyimpulkan siapa? Ayo. Ternyata kita bikin ini ternyata bisa berguna untuk ini ya, Pak, data nilai kita ya, Pak. Gitu. Ayo, ada yang mau menyimpulkan? Kelas 7F. Siapa? Ayo, yang berani. Pak Kusnandar, Pak. Pak Usnandar. Pak Usnandar, apakah selain Pak Usnandar? Coba Kenapa? Pak Usnandar. Menurut Pak Usnandar, manfaat apa Apa, yang Pak? bisa kita ambil dari pelajaran hari ini, Pak Usnandar? Ini kita bisa melihat grafiknya, Pak. Kita bisa memvisualisasikan nilai sehingga gampang untuk dilihat, Pak. Gampang untuk diukur dengan Betul. menggunakan grafik. Betul sekali, kita bisa memvisualisasikan. Ya, memvisualisasikan itu apa, Pak? Yang tadinya angka doang nih, ini angka doang nih, kan bosan banget nih kita nih kalau cuma angka doang nih. Kita bikin jadi grafik, naik turun, kayak gitu. Itu menjadi lebih menarik. Sehingga apa, Pak? Kalian bisa melihat perubahannya. Oh, ternyata nilai IPA itu kecil, tapi nilai PPKN atau matematika bagus banget. Betul tadi. Kata kunci dari Usnandar tadi adalah memvisualisasikan atau menggambarkan. Ya, itu adalah salah satu contoh manfaat dari apa? Manfaat dari pembelajaran kita hari ini, ya. Terima kasih banyak kelas 7F yang sudah mencoba, yang sudah mau menjawab, dan yang sudah mau bertanya. Itu adalah contoh terbaik dari kalian, ya. Oke, baik. Silakan di-save dulu. Silakan di-save ya, di-save dulu. Bagaimana cara save-nya? Boleh kalian reload nih. Kalian reload boleh, ya. Silakan diklik reload di komputer kalian masing-masing, ya. Nah, itu cara untuk nge-save-nya gitu. Nah, tadi sudah manfaatnya, ya. Jadi minggu depan kita akan coba buat grafik ataupun kita akan coba hal yang baru, ya. Dengan data yang sama kita bisa membuat apa namanya visualisasi yang berbeda-beda begitu, ya. Oke. Adakah pertanyaan sampai sejauh ini kelas 7F? Silakan, adakah yang mau bertanya? Saya, Pak. Boleh, silakan. Siapa tadi itu? Dia mau bertanya? Siapa? Untuk mengubah warna tidak lulus dan lulus secara otomatis apa bisa, Pak? Karena saya tadi mengerjakannya secara manual, Pak. Oh gitu, bisa dong, bisa banget Lia. Nah, untuk bisa membuat seperti itu, ya, kata kuncinya cuma satu, apa? Conditional formatting, ya. Mana nih? Pokoknya ada di conditional formatting. Jadi kita bisa mengkondisikan kalau nilainya ini, ya, tuh. Pakai conditional formatting. Kalau nilainya kurang dari KKM, dia akan tidak lulus dan berwarna merah. Kata kuncinya adalah conditional formatting. Apa lihat kata kuncinya, Lia? Conditional formatting. Betul, conditional formatting, atau kita bisa mengkondisikan selnya itu mau jadi seperti apa, begitu ya. Kata kuncinya adalah conditional formatting. Betul. Ada lagi, Lia? Apa sudah jelas, Lia? Jelas, Pak. Terima kasih. Jelas. Oke, baik. Terima kasih banyak, Lia. Lanjut, ya. Oke, sudah bertanya dari Lia. Nah, ini ada tebak-tebakan dulu sebelum kita akhiri. Ayo, kelas 7F, siapa yang berani dan bisa tebak-tebakan? Lanjut, coba. Ayo, ada yang mau mencoba? Apa ini? Mari makan. Apa, Lia? Mari? Makan. Mari makan. Dari mana marinya itu?
Lari diganti L-nya diganti M jadi mari. Mari makan, betul. Mari makan, betul. Mari makan. Oke, lanjut. Ini masih easy peasy. Ini masih levelnya masih mudah, sangat mudah sekali. Lanjut. Coba, ayo. Apa kelas 7F? Jas. Kata kuncinya jasa. Jasa pemasaran. Jasa Pemasaran. ini betul jasa. Pedas, tadi Dian pedas ya, pedas ganti jadi pemas. Ini apa nih? Ini apa tadi? Sarang. G-nya dihilangkan jadi N. pemasaran. Betul sekali. Terutama untuk Dian. Keren kalian bisa menjawab. Lanjut lagi. Nah, ini apa lagi nih? Makin lama makin meningkat. Ayo. Filosofi apa ya? Filosofi Pancasila. Betul sekali. Filosofi Pancasila. Ini film. Silanya. Filosofi Pancasila. Betul sekali. Betul sekali. Tadi Dian jawab ya. Keren banget nih. Ini masih medium lah. Ini masih medium. Lanjut nih yang terakhir nih. Nah ini nih. Ayo. Siapa yang berhasil jawab? Siapa? Makan. Ayo silakan. Ramadan. Ayo. Bapak juga gak lupa ingat ini sama yang ini nih. Saya bisa berani menjawab? Ada yang berani menjawab? Ratu bukan ya? Ratu, Rama. Ramu. Yang di atas ramuan tradisional. Ramuan tradisional, betul. Ramuan tradisional. Lupa ingat nih. Ada lagi yang kedua. Pete. T-nya diganti R. Pere. Darah tinggi yang terakhir, Pak. Tengahnya siapa yang mau jawab yang tengah? Ramuan tradisional. Titik-titik dan darah tinggi. Tekanan. Oh, betul sekali. Ramuan tradisional pereda tekanan darah tinggi. Oke, baik. Terima kasih banyak kelas 7F. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Oh, keren banget kelas 7F ini bisa menjawab semua kuisnya. Oke, baik. Lanjut. Masih ada nggak nih? Ternyata tidak ada. Oke, baik. Terima kasih banyak kelas 7F yang sudah hadir, yang sudah mau menjawab, yang sudah mau mencoba bertanya. Itu kalian keren banget ya. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Silakan komputernya jangan di unmute semua komputernya. Kemudian kalian kalau sudah ya di unmute, kemudian kalian kalian rapikan. Sebelum kita akhiri, mari kita ucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kelas 7F, komputernya di unmute, kemudian bangkunya dirapikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah mau saya tanya tadi. Baik ya Pak Budi. Terima kasih. Pak Sul barangkali Pak. Pak Sul. Ya, baik. Luar biasa ya. Sama dari awal sampai sekarang masih sama. Hanya variasi yang berbeda. Tapi ada yang saya nilai tersendiri bahwa dia Pak Hendra ini seakan-akan betul di kelas dari gerakannya, seakan-akan tidak. Saya yakin dan percaya bahwa dia ada di ruangan yang tidak ada membuat dia malu untuk bergerak. Tangannya untuk memberikan itu kan bagian dari cara untuk bisa memberikan bahwa dia bersemangat, dan harus siswa juga lebih bersemangat. Jadi ada kelebihan daripada yang kedua yang lalu. Yang pertama. Yang kedua, dinamikanya dapat ya, sering menyentuh ya, sering memberi ke hampir setiap siswa, sehingga tidak ada siswa yang terdiam mendengar secara monoton. Apalagi kalau cara ini yang membuat siswa ini
karena baru pembukaan sudah banyak siswa dia tanya. Ini membuat siswa biasa gregetan ya. Dan setiap pasti pertemuan yang berhadapan dengan Pak Hendra tentu siswa betul serius, tidak datang terlambat karena rata-rata dia memberikan beberapa siswa untuk pemantik. Nah, ini bahaya. Dan saya kira ini penting, bagus untuk menghindari ada orang yang dari rumah datang di sekolah hanya biasa saja, tapi dia langsung memberikan dia triggers di situ sehingga enak mengikuti selanjutnya. Apalagi di setiap penjelasannya hampir setiap waktu tertentu dia istilahnya saya menyentuh siswa, itu penting ya. Di akhir ya saya kira ini yang kedua ya yang memunculkan, dan saya kira ini Pak Diang ini jauh mungkin lebih ada itu, tapi dia belum namanya pertama ya, jadi tentu dia antara mau mengeksplorasi secara begitu, tapi di sisi lain karena ada kita penjelasan bahwa tidak penting untuk banyak mahasiswa berinteraksi. Saya berharap bahwa permainan atau tebak-tebakan atau nyanyian tadi kalau bisa yang cenderung ke materi ya, supaya lebih tidak terbuang waktu itu untuk tidak sekadar hanya untuk rileks, tetapi muatan edukasinya masuk begitu. Berikutnya saran juga ya bagaimana kita ke depan seperti yang diharapkan di PPG bahwa di LMS bahwa nanti bagaimana penerapan teknologi digital di dalam selingan di dalam proses pembelajaran. Tapi secara umum menurut saya dapat ya, terutama seakan-akan Bapak ini di depan kelas mengajar tidak ada kayak ada rasa malu, ada rasa canggung. Sama saya kira biar tidak ada saya, tidak ada Pak Salam, Pak Saad ya. Mungkin sama ini yang dilakukan oleh Pak Hendra. Tidak ada seakan-akan bahwa ini adalah percicing dari segi linguisnya saya lihat di video. Makanya saya yakin dan percaya bahwa di ruangannya Bapak ini kayaknya ini steril betul dari orang ya begitu. Saya kira itu. Terima kasih. Sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Sul, terima kasih banyak Pak masukannya dan komentarnya untuk Pak Teddy. Saya juga melihat ini luar biasa nih Pak Teddy. Dari segi pendahuluan juga sudah luar biasa. Di kegiatan inti juga sudah nyambung ini Pak dengan ini. Dengan metode-metode pembelajaran juga. Di bagian penutup juga ini luar biasa juga Pak. Mungkin sama barangkali Pak tadi ya, kalau misalnya yang betul yang disampaikan tadi supaya bisa rilis memang betul ya, ada bagian-bagian penutup misalnya mungkin ada itu tadi tebak-tebakan ya. Mungkin langkah bagusnya kalau diarahkan ke tebak-tebakan yang materi yang Pak Teddy ya berikan. Minimal ya menambah ini juga ya wawasan ya mereka dan tidak tetap memahami ya esensi dari materi yang ada ya sebenarnya. Saya kira luar biasa ini Pak Teddy. Sukses Pak Teddy, jadi tidak ada masalah, aman ya saya lihat ini. Mudah-mudahan. Pak Hendra itu Pak. Pak Hendra itu. Oh sorry Pak Hendra, sorry. Oh ya sorry Pak Hendra, sorry. Oh, Pak, baik, Pak. Dan nanti bisa lebih sukses lagi ya. Siapa? Ke depan dan di kelas juga kalau sudah luar biasa begini Pak, siswa ini tambah semangat ya belajar ini Pak Hendra. Jadi ini ya, membosankan. Saya juga ini menyimak ini terus-terus, aduh luar biasa ini Pak. Sukses ya Pak Teddy sekali lagi. Itu memang tujuannya ya, salah satu mungkin yang Bapak Ibu itu ya sebenarnya mau dididik ya menjadi guru ya profesional. Siap. Saya kira itu Pak Hendra, jadi sukses Pak. Terima kasih banyak Pak Saad dan Pak Zul. Baik Pak Hendra ya, sudah 3 Pak Dian, Pak Teddy, Pak Hendra yang presentasi. Bagaimana Pak Sul, mau tambah satu lagi? Saya mengikut saja Pak, kalau saya fleksibel. Bisa? Ya. Bisa.
Yang penting sudah dikomunikasi. Yang penting sudah siap ya, kita tambah 1 sampai jam 11 lebih ya. Baik, Bapak Ibu, siapa yang siap berikutnya yang keempat? Ya, selanjutnya dari Pak Usnandar, Pak. Silakan Ya. Pak Usnandar. Ya, Pak Usnandar ya. Silakan Pak Muhammad Usnandar. Waktu dan tempat Pak, silakan. Pak Usnandar ya. Boleh di next dulu Pak. Ini saya kira sore Pak, jadi belum terlalu siap Pak. Oke. Kalau nanti kita sore. Tidak apa-apa. Siap Pak. Pak Saad. Betul. Ya, Iya, Pak. betul. Ya, nanti Pak. sore kalau memang kita, karena dia sudah setting waktu, dia sudah Ya, terserah, aku siap Pak, saya menyesuaikan saja. Oke. Jadi di stop dulu Pak. Siang lagi. Ya. Iya. Bagaimana Pak Dian? Bagaimana Pak Dian? Boleh Pak, boleh. Ini Ya. kita bisa cukupi dulu untuk pertemuan Ya. sekarang. Nanti selanjutnya kita mulai pukul 14.00 Wita atau bagaimana Pak? Kalau bisa lebih awal sedikit. Lebih awal ya. Oh, Ya. 13. 13.30. 13.30. Ya, yang Oh, iya, barat siap, Pak. misalnya Siap, mau Pak. sholat dulu. Oke, mantap. Di room ini ya. Siap Pak. Oke. Saya kira cukup Pak. Terima Baik, Pak kasih. Dian, langsung ditutup dulu Pak Dian. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Marilah kita sebelum akhiri kegiatan kita hari ini, kita sama-sama mengucapkan rasa syukur atas nikmat dan rahmat yang kita dapatkan pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya mewakili rekan-rekan juga mengucapkan terima kasih banyak atas evaluasi, atas masukan dari Pak Zulhaji dan Pak Saad. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan kita pada sesi 2, yaitu pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Mohon nanti yang akan maju yaitu mulai dari Pak Usnandar, lalu dilanjut Pak Arief, dan terakhir itu ada Pak Syafi'i untuk dipersiapkan sehingga waktu kita dapat termanage dengan baik. Seperti itu. Terima kasih atas pertemuan kali ini Pak Zulhaji dan Pak Saad. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan berkat buat kita masing-masing semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, lihat dulu. Iya Pak.